Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama Ibu. Nah, dalam video kali ini Ibu akan membahas tentang gradien atau nama lainnya kemiringan. Apa sih gradien itu? Nah, sebelum ke definisi gradien itu kita simbolkan dengan M kecil ya. Jadi kalau ada huruf M kecil itu artinya gradien. Nah, misalkan gini, gradien itu kayak gini. Misalkan ada sebuah tangga. Kita anggap tangga tersebut adalah garis lurus. Maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nah, yang dinamakan gradien itu yang mana? Nah, ini yang ada tanda panahnya. Nah, ini adalah kemiringan suatu tangga atau kita kenal dengan namanya gradien. Ya. Nah, perbandingan dari tinggi tembok dengan kaki tangga ya. Ini kita misalkan kayak gini. Kalau dalam grafik kartesius, kita misalkan ini itu sumbu Y, temboknya. Nah, yang dari kaki tangga ke tembok itu adalah sumbu X. Jadi gradien itu atau kita simbolkan dengan M itu bisa perbandingan antara Y per X. Nah, itu dinamakan gradien. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa dijelaskan lagi di slide berikutnya. Oke, nah kita hapus dulu untuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, gradien dalam pertemuan kemarin sudah Ibu sedikit jelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari misalkan ada jalan, tanjakan, pedunan. Nah, itu kan ada jalan pedunan, itu juga termasuk ke dalam salah satu contoh gradien. Atau enggak tangga, sering sekali kita menemukan tangga ya. Terus, nah, bidang miring. Kalau dalam gambar ini kayak katrol gitu ya, dan IPS pun ada. Oke? Nah, kita lanjutkan. Gradien. Oke. Gradien garis melalui persamaan. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan gradien. Yang pertama, kalau gradien melalui persamaan sebagai berikut nih. Misalkan ada persamaan Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Nah, yang namanya gradien itu M kan, berarti gradiennya kita tidak bisa menghitung, kita langsung aja, berarti yang di depan X itu udah termasuk gradien. Bilangan berapa itu gradiennya. Contohnya gini nih. Y sama dengan 2X ya. Udah jelas ya. Gradiennya berapa? Nah, yang di depan X-nya aja, karena ini persamaannya udah Y sama dengan, berarti gradiennya adalah 2. Nah, itu gradiennya. Jadi M sama dengan 2 atau gradiennya sama dengan 2. Oke, kita lihat yang nomor 2. Y sama dengan X kurangi 1. Nah, ini persamaannya yang kedua kan? Sama dengan persamaan yang kedua. Ini juga udah Y sama dengan ya. Kita lihat aja yang di depan X itu ada angka berapa. Nah, ada angka berapa? Berhubung di sini X variabelnya. Nah, di depannya itu sebenarnya ada angka 1. Jadi gradiennya adalah sama dengan 1. Ya, positif 1. Kalau ini negatif 1 bukan gradien, itu konstanta. Ya, bukan dari sini, tapi yang di depan variabel X. Oke, kita lihat di sini. Y sama dengan setengah X plus 2. Udah bisa nebak dong gradiennya berapa? Gampang ini mah. Gradiennya adalah 1/2. Gampang kan? Ya. Kita lanjut. Y sama dengan negatif 3/2 X plus 3. Gampang sekali nih. Maka gradiennya yang di depan X itu ada angka berapa? Nah, negatif 3/2. Gak apa-apa pecahan juga. Ya.
Nah, ini adalah gradiennya. Yang pertama kita tidak harus menghitung, lihat aja persamaannya. Kalau persamaannya sudah Y sama dengan, itu kita tinggal lihat yang ada di depan X, bilangan yang ada di depan X atau koefisien X ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan ke berikutnya. Menentukan gradien melalui titik 0,0 dan titik X, Y. Nah, ada sebuah grafik di sini dengan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan satu titik di titik 4,2 ya. Nah, gradien garis kalau misalkan melalui titik 0,0 dengan satu titik X, Y, nah di sini dikatakan X, Y-nya adalah 4,2. Maka gradiennya itu tinggal perbandingannya aja kayak Y sama dengan Y per X ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan nih. Lihat gambar, titiknya kan X, Y-nya itu 4,2. Perbandingannya adalah Y per X. Jadi gradiennya sama dengan Y-nya berapa? Y-nya 2 kan? Ini X-nya 4, Y-nya adalah 2. Berarti 2 per 4. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi 1 per 2. Keduanya dibagi 2 kan? Ya. Dibagi 2 keduanya. Sehingga gradiennya adalah 1 per 2. Oke? Paham ya? Gampang sekali. Kita lihat nih di latihan. Di sini ada dua garis lurus yang melalui 0,0, ada garis K, ada garis L. Ya. Ada garis L di sini. Kita lihat pertanyaannya. Tentukan gradien garis K yang melalui 0,0 dan 3,2. Di sini 0,0 ya. Ini garis K. Titiknya apa? 3,2. Titiknya 3,2. Maka kita bisa langsung menggunakan rumus perbandingan Y per X. Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Jadi 2 per X-nya adalah 3. Jadi 2 per 3 gitu, hasilnya seperti itu. Oke, berarti kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, tentukan gradien garis L, sekarang garis L yang melalui 0,0 dan titik negatif 3,3. Nah, sama, karena melalui 0,0 berarti kita langsung aja mencari gradiennya itu sama dengan Y per X. Nah, Y per X, Y-nya itu adalah 3, X-nya itu adalah negatif 3. 3 per negatif 3 itu artinya negatif 1. Berarti gradiennya adalah negatif 1. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Menentukan gradien bila diketahui persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini persamaannya sempurna itu. Kalau misalkan ada persamaan sempurna kayak gini, gampang sekali sebenarnya mencari gradiennya. Kita ubah aja Y sama dengan Fx plus C. Nah, jadi persamaan sempurna ini kita ubah menjadi persamaan Y sama dengan Fx plus C. Ini secara manualnya ya. Nanti aku akan sampaikan cara cepatnya. Nah, contoh gini, AX plus BY sama dengan C. Nah, berarti kita jadikan persamaan Y sama dengan kan. Berarti BY sama dengan, nah, AX pindah ke kanan itu akan menjadi negatif AX plus C. Kita turunkan. Maka kalau mencari Y sama dengan negatif A per BX plus C per B. Kenapa seperti ini? Karena B-nya itu menjadi pembagi. Ya, pembagi keduanya. Jadi negatif A per B X plus C per B. Sehingga di sini kita bisa dapat dong rumusnya ya. Nah, ini gradiennya. Min A per B. Ya. Sehingga kesimpulannya kalau misalkan kita dapat nih persamaan sempurna AX plus BY sama dengan C, itu untuk mencari gradiennya cukup kita negatif A per B aja ya. Contoh nih, contoh ini. Oke, kita lihat contohnya di sini contohnya.
Ya ini kan persamaan sempurna nih. 3x kurangi 4y sama dengan 10 ya. Kita gunakan cara manual dulu deh kalau kayak gitu. Nah dari persamaan ini kita ubah menjadi persamaan y sama dengan r. Nah ini kita bikin negatif 4 y nya turunkan sama dengan, nah 3x pindah ke kanan akan menjadi negatif 3x plus 10 nya kita turunkan. Maka di sini y sama dengan negatif 3 per, nah negatif 4 nya itu akan menjadi pembagi, jadi negatif 4 x plus 10 per negatif 4. Nah udah persamaannya udah y sama dengan negatif 3 per 4 x plus 10 per negatif 4, udah jelas ketahuan di sini. Maka koefisien x nya ini dong ya, berarti negatif kalau ketemu negatif akan menjadi positif kan. Berarti y sama dengan 3 per 4 x plus, nah lihat di sini 10 per negatif 4, jadi negatif 10 per 4 ya. Nah udah ketahuan gradiennya adalah 3 per 4. Nah ini kalau manual ya, ini kalau cara satu nih, cara manual, cara satu. Nah gimana ada cara duanya? Oh ada ya tadi. Oke, ada cara keduanya. Jadi tadi kan tinggal untuk mencari gradien kalau persamaan sempurna tinggal menggunakan rumus min a per b aja. Nih rumus ini. Nah ini kan persamaannya 3x kurangi 4y sama dengan 10 kan. A nya berarti berapa? A nya adalah 3 kan. A nya 3, B nya itu yang koefisien y, yang depan y. Awas ini simbolnya negatif 4 ya. Cukup membutuhkan A dan B aja. Maka di sini bakal disimpulkan jadi gradiennya negatif A per B. Kita masukkan A nya adalah 3 kan, jadi negatifnya ditulis ulang, A nya karena 3 berarti disimpan 3, B nya adalah negatif 4. Negatif 3 per negatif 4 itu akan menjadi positif 3 per 4. Gampang kan? Nah ini hasilnya sama. Boleh cara yang mana? Boleh cara yang kedua, boleh cara yang pertama. Tapi kalau menurut ibu mending cara kedua aja deh, itu lebih gampang ya, gampang sekali. Oke. Nah ini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, misalkan Bu coba deh satu kali lagi misalkan. Nah kita lanjutkan ke contoh berikutnya nih, yang tadi masih yang tadi deh. Nah di sini ada persamaan sempurnanya kayak gini, 2x plus y sama dengan negatif 3. Nah kita langsung aja menggunakan rumus min a per b ya, rumus cepatnya aja. Kita tentukan nih a nya berapa. Dari persamaan ini kita dapat nilai a nya itu adalah ya depan x lalu depan x. A nya adalah 2, b nya adalah depan y. Nah kalau kayak gini ini artinya ada tanda 1 di ada angka 1 di depan y, berarti b nya adalah 1. Kita lanjut, gradiennya adalah rumusnya min a per b, masukkan aja, berarti min a nya adalah 2, jadi negatif 2 per 1, negatif 2 per 1 adalah negatif 2 ya hasilnya. Udah deh hasilnya jelas. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah di sini menentukan gradien yang melalui 2 titik, x1, y1 dan x2, y2. Maksud 2 titik itu kayak gini nih, ada sebuah garis mulai 2 titik. Nah ini titik A, x1, y1, ini titik B, x2, y2, sehingga membentuk sebuah garis lurus. Nah cara menentukan kemiringan garis ini yang dibutuhkan berapa? Caranya gampang,
kita tinggal mengingat rumus yang Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 ya, cara menentukan gradiennya. Oke, kita ini harus ingat ya, kalau perlu dicatat, ingat kalau perlu dicatat dalam pencatatan. Nah, kita lanjut ke contoh yang barusan. Contohnya adalah tentukan gradien garis yang melalui titik A 2,1 dan titik B 4,7. Nah, ini kan titik pertama, berarti ini X1, Y1. Nah, titik B-nya itu titik kedua, jadi X2, Y2. Untuk mencari gradien dengan dua titik, itu ingat lagi rumusnya adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, Y2-nya berapa? Nah, Y2-nya adalah 7. Simpan. 7 kurangi Y1-nya adalah 1. 7 kurangi 1 per. Nah, baru X2-nya adalah 4. Berarti 4 dikurangi X1-nya adalah 2. 4 kurangi 2. Kalau udah seperti ini, kita tinggal kurangi saja. 7 kurangi 1 adalah 6 per 4 kurangi 2 adalah 2. Nah, ini sederhanakan, 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka gradien kedua titik A dan B adalah hasilnya 3. Gitu caranya ya, gampang sekali. Nah, kita lanjut ke yang B. Hapus dulu. Kita lanjut ke B. Nah, Bu, misalkan di sini ada contoh titik A-nya 1,2, titik B-nya 3,0. Sama kayak tadi, ya. Nah, ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Berarti M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Masukkan Y2-nya berapa di sini? 0 ya. 0 dikurangi Y1-nya 2. 0 kurangi 2 per X2-nya adalah 3. Kurangi X1-nya adalah 1. Nah, 0 kurangi 2 hasilnya negatif 2. 3 kurangi 1 hasilnya 2. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini bisa kerjakan sendiri ya, atau enggak mau dijelaskan dulu? Boleh, dijelaskanlah sedikit, karena ini ada nilai negatif-negatifnya ya. Nah, misalkan titik C dan D, ini nama titiknya bisa berubah-ubah. Nah, titik C-nya itu negatif 3,1, berarti X1-nya negatif 3, Y1-nya adalah 1. Ini X2-nya negatif 2, Y2-nya adalah negatif 5. Masukkan ke rumus. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 sama dengan Y2-nya adalah negatif 5, berarti tulis negatif 5 dikurangi Y1-nya adalah 1 per X2-nya adalah negatif 2. Tulis di sini negatif 2 dikurangi. Nah, X1-nya negatif 3. Tulis dalam kurung negatif 3 ya. Negatif 5 kurangi 1 hasilnya negatif 6 per. Nah, ini negatif ketemu negatif, ini akan berubah menjadi positif kan, jadi bentuknya gini, negatif 2 plus 3 jadi negatif 6 per negatif 2 plus 3, beda tanda, itu artinya dikurangi kan. 3 kurangi 2 adalah 1, ikut tandanya ke angka yang besar adalah 3 kan, jadi plus 1. Negatif 6 per 1 hasilnya negatif 6, maka gradiennya adalah negatif 6. Seperti itu ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham silahkan tanyakan lagi di WA atau enggak di grup. Kita lanjut ke soal berikutnya atau enggak penjelasan berikutnya. Nah, kalau misalkan gini, tentukan gradien dari persamaan garis pada gambar di bawah ini.
Nah, ini tuh sebenarnya melalui dua titik ya. Ada titik ini, ada titik di titik 0,4 dan ada di titik nih 2,0 ya. Ada gini. Tapi kalau misalkan melalui gambar seperti ini ada caranya, cara cepatnya kita bisa menemukan gradien itu dengan menggunakan rumus y min y atau negatif y per x ya. Ada tanda negatif y per x seperti ini. Tuh ya. Contoh di sini kan y-nya 4 nih, x-nya adalah 2 kan. Yang ada di sumbu x-nya adalah 2, di sumbu y-nya adalah 4. Kita masukkan aja gradien m sama dengan negatif y per x. Y-nya adalah 4, jadi di sini kan ada negatifnya. Jadi negatif 4 per x-nya adalah 2. Negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2, maka jawabannya adalah negatif 2. Seperti itu. Gampang ya? Kita lanjut. Nah, contoh misalnya. Tentukan gradien dari persamaan garis pada gambar di bawah ini. Ya, gampang ini ya. Kayak tadi. Ingat, kalau misalkan ada sebuah grafik dengan garis yang melewati sumbu x dan sumbu y, itu ada cara cepatnya untuk mencari gradien. Kalian tinggal ingat min y per x. Gitu aja. Ini cara cepatnya. Ibu udah kasih cara cepatnya ya. Nah, di sini contoh yang A. Di sumbu y ada negatif 6. Dari sumbu x-nya ada 9. Ini bisa langsung ya, maka gradiennya adalah kan di sini min y per x ya. Y-nya adalah min 6. Jadi negatif dalam kurung negatif 6 per x-nya ada 9. Nah, negatif ketemu negatif adalah positif ya. Jadi 6 per 9. Nah, ini bisa disederhanakan. Dibagi ketiga keduanya. 6 bagi 3 2 ya. 9 bagi 3 ya 3. Jadi gradiennya adalah 2 per 3. Nah, kita lanjutkan ke yang B. Oke, yang B kita masukkan aja ke rumus M sama dengan negatif y per x. Y-nya yang ada di sumbu y-nya adalah negatif 6. Kita masukkan. Kan negatif nih. Tulis dulu negatif yang rumusnya. Nah, karena y-nya negatif 6 berarti min 6. Per x-nya adalah negatif 9. Negatif ketemu negatif akan positif. Jadi positif 6 per negatif 9. Sederhanakan, karena ini positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Nah, negatif ini pindah ke atas. Jadi negatif 6 per 9 atau sederhananya adalah negatif 2 per 3. Gitu caranya. Ya. Nah, sekarang yang C. Sumbu y-nya adalah 6, sumbu x-nya adalah 9. Masukkan, kata ibu juga, tinggal masukkan ke rumus min y per x. Ya, atau negatif y per x. Ini negatifnya tulis karena dalam rumus y-nya itu 6 ya. Jadi negatif 6 per x-nya adalah 9. Jadi hasilnya negatif 6 per 9 atau sederhananya negatif 2 per 3. Sama yang D juga. Tinggal masukkan ke rumus negatif y per x. Y-nya berapa? Nah, y-nya 6. Jadi negatifnya dari rumus 6 tulis, x-nya negatif 9. Nah, negatif bagi negatif ya positif dong. Jadi positif 6 per 9 atau sederhanakan jadi 2 per 3. Udah deh selesai. Ya, ini cara cepatnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham apa yang ibu jelaskan. Ya. Dan untuk tugasnya nanti ada di GC ya. Nanti ibu informasikan lagi lewat Gomit ataupun WA. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.